al-fadil Al-Habib Ahmad Muhajir ibn Al-Habib Ahmad bin Hasan Fad'at, hafizahullahu ta'ala wa ra'ah wa nafa'na bi'ulumih wa katharallahu bi amthalih, amin. Juga kepada para habaib yang lain yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim, ihtiram kepada beliau, para masyayikh, para asyatid, para kiai yang saya sangat hormati, jajaran kepengurusan masjid, apakah mereknya ini? Raudhatul Jannah, yang sama kita hormati, segenap para panitia yang kita sama-sama muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Ini kira-kira masih kuat apa kagak ini? Masih semangat? Sampai jam berapa? Subuh? Masya Allah. Ini mau manggil apa mau ngontrak? Sampai subuh kagak kira-kira. Ceramah nggak usah panjang-panjang. Tadi sudah disampaikan begitu sangat panjang lebar tentang sejarah Isra Mi'raj Habibuna Muhammad. Saya nambahin aja dikit ya. Di dalam kitab wa huwa fil ufuqil a'la, As-Sayyid al-Muhaddits wal Musnid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki rahimahullahu taala, beliau di dalam salah satu bab di dalam kitab tersebut menulis hikmah Isra Mi'raj Nabi. Di antara sekian banyak hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya sebutkan 3 saja. Yang pertama, kata beliau, hikmah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad itu adalah ujian keimanan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Dan tidaklah kami perlihatkan kepada Nabi Muhammad dengan mata zahir. Di dalam tafsir sebutkan mata zahir Nabi, bukan mimpi. Tapi betul-betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami peristiwa itu secara nyata. Dan tidaklah aku perlihatkan kepada Nabi Muhammad, kata Allah, berbagai macam keajaiban dalam peristiwa tersebut illa kecuali fitnatan linnas. Itu semua adalah ujian kepada manusia untuk mengukur sejauh mana iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengukur sehebat mana iman kita kepada Allah subhanahu. Maka di dalam memahami Isra Mi'raj ada 2 metodologi, ada 2 cara. Pertama, cara Abu Jahal dan kawan-kawan. Yang kedua, cara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana cara Abu Jahal menyikapi peristiwa tersebut? Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lain menyikapi peristiwa itu dengan hanya mengedepankan akal dan logika, sehingga Abu Jahal dan kawan-kawan mengingkari dan mendustakannya. Bahkan mereka memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mensifati Baitul Muqaddas, apa yang ada di Baitul Muqaddas, apa yang ada di sekeliling itu, untuk disifati oleh Nabi Muhammad, karena mereka ingin tahu apakah betul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pergi ke Baitul Maqdis sampai begitu rupa. Mereka ingin membuktikan betul atau tidaknya Rasulullah. Bahkan ada salah satu kafir Quraisy memerintahkan Nabi untuk mengangkat salah satu kakinya, kemudian memerintahkan Rasulullah untuk mengangkat 2 kakinya. Mereka betul-betul memikirkan itu dengan logikanya, sehingga mereka mengingkari terhadap peristiwa tersebut. Yang kedua, cara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana cara Abu Bakar menyikapi? Abu Bakar menyikapi peristiwa tersebut dengan mengedepankan iman, mengedepankan logika kebesaran Allah, mengedepankan la ilaha
mengedepankan syubhat. Makanya Abu Bakar tidak banyak berpikir, beliau meyakini dan mempercayainya. Bahkan lebih hebat dari itu, Abu Bakar akan meyakininya, karena Abu Bakar memikirkan dengan logika Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab dalam hadis mauquf mengatakan, "Lau zina imanu Abi Bakrin bi iman ahlil ardi la rajaha bihim." Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman ahlul ardi seluruh dunia di sebelah kiri, maka iman Abu Bakar lebih berat, lebih berharga, lebih hebat daripada iman ahlul ardi. Luar biasa iman Abu Bakar mengalahkan iman penduduk bumi. Sallu ala Nabi. Bahkan kata Umar bin Khattab, kalau enggak salah, seandainya sodako 1 mud, Bapak tahu 1 mud, 1 genggam ini 1 liter kurang, itu 1 mud, udah 1 liter aja, lebihnya sodako. Seandainya Abu Bakar itu sodako 1 mud, maka sodakohnya Abu Bakar 1 mud bisa mengalahkan sodako ahlul ardi semuanya. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Bakar amaliyahnya didasarkan keimanan yang hebat kepada Allah. Amal apapun, ibadat apapun, kalau sudah didasarkan oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, didasarkan iman, qad aflahal mu'minun, maka ibadah itu akan mendapatkan keuntungan dan derajat yang mulia di sisi Allah. Sehingga apapun amalan kita, kalau pengen punya harga di hadapan Allah, pengen punya nilai di hadapan Allah, hendaklah landasi dengan iman kepada Allah. Anda pedagang pengen beruntung, maka pedagang harus apa? Beriman, sehingga tidak mengurangi takaran dan timbangan, tidak membohongi pembeli, tidak menaikkan harga di luar daripada harga yang ada. Anda jadi petani, hendaklah petani yang beriman, sehingga Anda menjadi petani yang selalu mengeluarkan zakatnya. Anda karyawan beriman, sehingga Anda mendapatkan nilai dari setiap tetesan keringat daripada pahala dan ampunan. Anda pejabat, kalau pengen beruntung, kalau pengen benar, maka jabatan harus dilandasi oleh iman kepada Allah, rasa takut kepada Allah, maka niscaya jabatan Anda pun qad aflahal mu'minun, akan beruntung dan mendapatkan derajat di sisi Allah. Anda politikus, Anda caleg, kalau Anda pengen benar, Anda harus melandasi dengan iman kepada Allah. Makanya politik dan agama enggak boleh dipisah. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Karena agama ini yang bikin semuanya benar. Betul. Politik bisa benar kalau politiknya pakai iman, pakai agama. Betul. Pejabat bisa benar kalau pejabatnya beragama, karena agama yang ngatur semua jadi. Betul apa enggak? Maka kalau ada orang yang berpolitik enggak beragama, maka politiknya pun menjadi politik yang sangat rusak, penuh dengan kezaliman. Makanya kita lihat beredar money politik. Ini kalau udah politik nggak pakai agama, bahaya apa enggak? Bahaya apa enggak? Apa akibatnya? Banyak calon-calon nyebarin duit-duit haram. Money politik ini Pak, akibat orang berpolitik nggak pakai agama. Betul. Jawab yang kompak, money politik halal apa haram? Duit dari caleg halal apa haram? Kalau ada caleg ngasih duit, terima apa jangan? Terima apa jangan? Terima apa jangan? Ini jawabnya ragu-ragu. Ini jangan-jangan pernah makan duit caleg semua. Duit dari dewan itu jelas haram. Nabi SAW, saya kasih tahu, jangan sampai perut bapak masuk barang haram. Kasihan anak bini kita, bapak kasih makan duit karet sama dengan bapak ngasih minum bara api neraka. Orang yang di perutnya ada duit haram, asyaddu jawareho, maka sulit diajak bener, sulit diajak ibadat, hatinya keras. Saudara hadirin, saya kasih tahu, saya sayang sama bapak, jangan sampai bapak memasukkan ke perut mereka duit haram. Kata Nabi apa Pak? Hadis Sahih Bukhari. Ini boleh ngomong begini nih, enggak ngapa-ngapain nih.
Saya nggak ngarahin. Kalau saya nggak ngarahin ke surga kemari, saya hanya ngasih tahu aja nih. Nabi dalam Sahih Bukhari mengatakan, salasah la yanzurullah yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun azim. Ada 3 golongan manusia di hari kiamat nggak dipandang oleh Allah. Kira-kira kalau kita di hari kiamat nggak dipandang oleh Allah, nggak dihawil oleh Allah, kira-kira bagaimana tuh? Celaka apa enggak tuh? Celaka apa enggak? Wala yuzakkihim, dan tidak dibersihkan dosanya oleh Allah. Walahum adzabun azim, dan mereka akan bersiksa dari Allah. Siapa tuh 3 golongan tuh? Yang nggak dipandang sama Allah, yang dicuekin sama Allah, yang nggak dibersihkan dosanya. Di antaranya Pak, yang ketiga, rajulun baya'a imaman la yubayi'uh illa lidunya. Seseorang yang mengangkat pemimpin yang dia tidak mengangkat dan memilihnya kecuali sabab dunia. In a'tahu ma yurid wa falah. Kalau dikasih duit kata Nabi, dia coblos. Nih, dengerin. Udin. Ada si Udin. Junet, si Junet ada Junet. Dengerin Junet, Udin. Dengerin. Kalau dikasih duit, apa yang dia minta, wafalah, dia pilih. Wa illa, dan kalau nggak dikasih duit, lam yafilahu, maka dia tidak mencoblosnya. Maka orang seperti itu yang nerima duit dari caleg-caleg lalu dia pilih caleg itu golongan yang di akhirat nanti tidak bakal dipandang dengan rahmatnya Allah, yang di akhirat nanti nggak dihampuri dosanya oleh Allah, yang di akhirat nanti diazab dengan azab yang pedih. Saudara-saudara, masih berani nggak nerima duit dari calon? Masih berani nggak? Kalau besok ada yang ngasih duit, terima apa jangan? Terima apa jangan? Takbir. Sallu ala nabi. Ada yang bilang, Habib duitnya terima, orang jangan dicoblos. Paul, itu sama aja duit haram. Kalau udah pertamanya haram, kesononya pasti nggak bener. Makanya kalau ada yang bagi duit, lu jangan coblos. Kalau ada yang money politik, lu jangan pilih. Nih orang udah kagak bener. Nanti kalau udah jadi pejabat, yang pertamanya yang dia lakukan bagaimana modalnya balik. Betul? Makanya banyak pejabat yang korupsi. Kenapa? Balikin modal. Aneh bukan kata orang, demi Allah, demi Rasul. Aneh pernah datang tuh ke satu caleg, aneh bukan minta duit, aneh bawa kalender. Wallah, tallah, nggak fitnah Pak. Wallahi, saya bawa kalender, majelis taklim mau dibangun, saya nggak minta duit, saya jual kalender. Saya jual kalender. Apa dia bilang? Habib, mohon maaf, bukan saya nggak mau borong kalender, modal saya belum balik, mobil saya masih digadean, mobil saya belum ditebus, saya kemarin nyalon modalnya belum balik. Innalillahi. Makanya nih warga akur, kompak, jangan gara-gara kita pilih calon sampai mati-matian mengorbankan persatuan, mengorbankan uhwah antar saudara, enggak nanya, tetangga enggak nanya, gara-gara kita belain satu calon, padahal kalau udah jadi belum tentu dia pada ingat sama kita, saudara. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya jangan gitu-gitu amat, biasa aja. Pilihan silahkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, terserah. Yang penting kita ketika milih, kita doa sama Allah, kita meminta kepada Allah semoga pilihan ini pilihan yang benar, yang Allah redha, pemimpin terbaik bagi bangsa kita. Amin. 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 Ya Rabbal. Ini jangan dipolitisi. Ini sekarang orang ngomong amin kadang-kadang sensitif. Enggak, demi Allah, saya enggak mau ngarahin. Ini kan memang ajarannya begitu. Waladhdallin. Enggak bisa ini ajaran, jangan dirobah-robah.
Ada orang ngerubah, nggak boleh. Waladhdallin, amin. Nggak boleh qabul. Saking bencinya, sampai ngerubah waladhdallin jadi qabul. Jangan, nggak boleh. Waladhdallin tetap, kalau doa tetap begitu. Udah, nggak usah banyak pikiran, nggak usah banyak pertimbangan. Amin aja, amin. Bener apa enggak? Nih Abu Bakar imannya dahsyat sampai Allah kasih gelar As-Siddiq. Saat itu beliau mendapat kehormatan dari Allah. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq, orang yang imannya top, orang yang imannya hebat. Kenapa? Karena dia percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Kenapa Abu Bakar mengedepankan iman? Karena peristiwa Isra Mi'raj Nabi bukan perkara biasa. Ini perkara luar biasa. Bukan perkara pikir, tapi perkara zikir. Bukan perkara akal, tapi perkara iman. Maka di dalam hal-hal seperti ini, alladzina yu'minuna bil ghaib, Al-Quran nyuruh kita, kalau perkara gaib, perkara mukjizat yang orang bisa kelihatan sama mata, maka yu'minun, imanin. Ini ajarannya Allah dalam Quran. Isra Mi'raj ini mu'jizatun Nabi. Sayyid Abu Ya Maliki mengatakan Isra Mi'raj Nabi itu disepakati ulama mukjizat, amrun khariqun lil adatil basyariyah, perkara di luar nalar adat kebiasaan manusia. Maka mukjizat kudu disikapi dengan iman. Betul apa enggak? Kan ada perkara akal, ada perkara iman. Ada perkara zikir, ada perkara fikir. Itu nyikapinnya beda. Kalau urusan-urusan akal, ente nggak usah dipikirin pakai iman. Cukup akal sudah cukup. Ada orang naik ke bulan pakai pesawat, itu biasa. Itu biasa, bukan luar biasa pakai pesawat. Nggak usah bingung, nggak usah yu'minun. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW naik ke 7 lapis langit, satu langit ke langit lain, 500 tahun perjalanan. Belum ke Sidratul Muntaha, belum ke Raf-Raf, belum ke Aras. Itu berapa jauhnya Nabi Muhammad SAW, sampai dikatakan Syekh Abdurrahman Ad-Daiba, summa arudzuhu minal arsy qabra ayyabdal farsa wa qad nala jami'al ma'arib. Nabi balik ke tempat tidurnya masih hangat, menandakan ini perjalanan jauh tapi singkat luar biasa. Tempat tidur Nabi Muhammad itu masih hangat, menandakan ini perjalanan yang super singkat. Nggak bisa otak untuk mencerna. Makanya di dalam ayat subhanalladzi asra, kalau kita belajar Al-Quran memahami nggak bingung. Subhana apa? Tasbih. Kalau sudah subhana berarti ini adalah af'alullah, ini kekuasaannya Allah. Alladzi mausul, kembali kepada Allah. Asra silah dari alladzi, silah mausul. Fi'il memerlukan fa'il, musnad ilaih, balik fa'ilnya kepada Allah. Lailan nggak pakai alif lam, itu menunjukkan juz'un minal lail, sedikit malam. Kalau al-lail seluruh malam, tapi lailan isyarat dari Allah. Ini perjalanan cuman singkat, hanya separuh malam. Maka ketika kita memahami ayat itu, ayat ini sudah cukup bagi kita agar kita mentauhidkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perjalanan ini dari awal sampai akhir adalah murni af'alullah, bukan perbuatan Nabi. Walaupun bi'abdihi disebutkan Nabi ini dalam tauhid kata Abdulul khalqi alal itlaq nabiyuna Muhammad famil anisyiqaq. Nabi itu makhluk paling abdol yang pernah Allah ciptakan, tidak ada bandingan. Paling abdolnya makhluk Habibuna Muhammad. Tapi dalam peristiwa ini Nabi nol, pasif. Yang aktif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ente jangan bingung, kok cepet amat? Berarti antum meragukan kekuasaan Allah. Ustadz, apa mungkin manusia naik ke langit, ada matahari, ada sinar apa tuh ultraviolet, ada apa namanya
benda-benda angkasa yang seliuran, apa mungkin? Hei, siapa Nabi Muhammad itu? Kenapa Anda bertanya, apakah bisa Nabi Muhammad? Ini Nabi ini siapa? Dikatakan dalam hadis qudsi, semua makhluk tercipta dari nurnya Habibuna Muhammad. Matahari itu tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Kalau matahari tercipta dari nur Nabi Muhammad, mana mungkin matahari itu akan membakar Nabi Muhammad? Sallu ala Nabi. Jadi nggak usah ngomong apa bisa, berarti kita mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali menyikapi peristiwa ini dengan akal dan logika. Bahaya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Makanya untuk memahami ini kita kudu kenal sifat wajib Allah. Makanya di majelis-majelis zalim buka Ummul Barahin, Aqidatul Awam, Kifayatul Amam, Ad-Dasuki, Tijan, Matan Sanusi, Al-Fakir mengajarkan itu dari sejak pertama ngajar di berbagai masalah. Itu dikenalkan awal wajib alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Kalau nggak paham tauhid, nggak bakal kita paham Isra Mi'raj Nabi. Ini larinya ke sana, Pak. Sifat 20 udah nggak diajarin. Padahal ini dasar akidah yang kudu kita kasih tahu sama anak kita. Wujud kidam, dia moho, wahdaniyat kudrat, ilmu. Kesiran. Zaman dulu di masjid-masjid musola ini sering kedengeran nih. Wujud kidam bakok karang udah hampir kagak kedengeran tuh. Padahal ulama-ulama dulu, ajengan-ajengan kiai para habaib itu pasti buka kitab sifat 20. Mufti, ya. Siapa itu? Mufti Betawi itu. Habib Utsman bin Yahya itu bikin sifat 20. Ini akidah yang penting yang harus dan wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Itu kan di situ ada wujud, artinya ada kidam la awwalalah, enggak ada awalnya Allah. Allah ada awalnya enggak? Ada orang nanya, innallaha wa malaikatu yusholluna 'ala, Allah bersalawat sama Nabi. Ditanya, sejak kapan Allah sholawat, sampai kapan sholawat? Hati-hati. Ini Allah sholawat sama Nabi sejak kapan? Kalau udah ngomong sejak, ini makhluk. Sampai kapan? Kalau dikatakan sampai kiamat, kufur gitu. Allah itu la awalah, baga, la akhiralah. Allah tuh baca sholawat sama sejak apa? Sejak kapan? Enggak ada awalnya. Jawab. Allah kapan sholawat sama Nabi? La awalah, enggak ada awalnya. Betul enggak? Sampai kapan? La akhiralah, enggak ada akhirnya. Jangan pernah dibatasin. Allah itu mustahil dari pembatas. Mustahil Allah itu memiliki tempat, ukuran, arah. Ini kan pelajaran dasar yang kita lupa. Bener enggak? Ini kudu diulang-ulang. Kalau nggak ada Isra Mi'raj kita kagak bahas, ini bagaimana? Betul apa enggak? Allah selawat enggak ada awalnya, enggak ada. Jangan dibilang Allah selawat sejak Nabi diciptakan. Bisa murtad. Allah tuh enggak di atas, enggak di bawah. Allah di mana? Di atas. Itu Nabi naik ke atas, Ustadz. Berarti Allah di sono. Makanya penceramah jangan cuma ngomong Nabi ke atas ketemu Allah ditinggalin. Akhirnya mujasimah gitu. Paham-paham yang mengatakan Allah itu bertempat di arsy. Kenapa? Enggak tuntas. Nabi itu ke atas. Bukan berarti Allah di atas, Pak. Nabi Musa ketemu Allah di mana? Bukit Tursina. Bisakah Allah itu tajalla? Nggak bisa. Karena dunia
itu nggak bisa nerima tajallanya Allah. Hancur gunung meleduk, baru mau Allah tajalla maka gunungnya hancur. Makanya Nabi di tempat yang kokoh bisa menerima tajallanya Allah. Itu arsy, itu tempat paling kokoh di dunia dan paling luas di dunia. Arsy itu tempat yang bisa tajallanya Allah bila kaifiyah, bukan berarti Allah di atas. Nah ini pelajaran-pelajaran begini jangan sampai gua mah bagaimana yang di atas Ustaz. Apaan ya biar ganta toke no. Gua mah gimana yang di atas Ustaz, plafon no. Kubah di atas. Kalau ngomong tuh biar ganta, biar jelas bagaimana kata Allah. Jangan bagaimana yang di atas tanpa disadarin tuh ngomong begitu tuh murtad. Allah di mana-mana Ustaz, banyak amat. Allah mah ada di Kerawang, Allah mah di mana-mana, murtad juga. Allah itu ada titik segede kelapa, titiknya segede kelapa, jangan nanya lagi. Udah, kalau udah segede kelapa, udah, betul nggak? Ibarat kidam, baqa, mukhalafat, wahdaniyat itu salbiyah, ada ma'ani, ada ma'nawiyah, itu kan gitu diajarin ya kan? Sifat-sifat wajib Allah ada berapa? Kalau kita nggak pelajarin begini, nggak bakalan kita paham Isra Mi'raj Habibuna Muhammad. Makanya Pak, nih akal yang Allah kasih sama kita, jangan kita lepas tanpa iman. Ilmu yang Allah kasih sama kita, jangan dilepaskan dari iman. Sebab kalau akal kita lepas dari iman, nanti berpikirnya, nanti bisa berpikir apa namanya itu, berpikirnya nggak bener ya, berpikirnya nggak bener. Apa namanya itu, kita dikasih ilmu nggak pakai iman, disalahgunain. Makanya banyak orang yang ngaku ulama, banyak berilmu, tapi fatwanya nggak sesuai dengan salafus saleh, bikin resah umat. Banyak apa enggak? Katanya alim, katanya berilmu, katanya ulama, tapi fatwanya tidak sesuai dengan salafus saleh, keluar dari Al-Quran dan sunnah Nabi, keluar dari fatwa-fatwa para salaf terdahulu. Ini kalau ngomong asal ngomong. Apa dibilang? Nabi Muhammad tuh cuman mimpi, nggak mungkin jasad orang bisa naik. Ini Mu'tazilah nih, betul enggak? Apalagi LGBT halal, poligami haram. Ada nggak tuh profesor ngomong begitu? Poligami nggak boleh, LGBT boleh, dibela-bela tuh LGBT, poligami dimusuhin. Nih ibu-ibu jangan sampai musuh sama poligami. Bu, ibu-ibu kudu setuju sama poligami. Sebab poligami itu ayat Quran. Enggak boleh kita menista dan mendustai ayat Quran, apalagi sampai kita mendemo ayat Quran. Kalau ada orang enggak setuju sama ayat Quran karena sulit diterima olehnya, maka dia murtad. Makanya ibu-ibu kudu setuju sama poligami. Kalau bapak mau kawin lagi, ibu-ibu kudu nerima. Betul Pak? Setuju Pak? Hidup bapak-bapak. Masya Allah. Ya iyalah, itu ayat Quran. Masa kita mau demo sama ayat Quran? Makanya ibu belajar Al-Quran itu sama ulama. Maksudnya poligami apa? Asbabin nuzulnya itu melihara anak yatim. Di zaman Nabi banyak anak yatim kagak diurus. Ini banyak suami istri kepengen dapat pahala ngurus yatim, anaknya banyak. Gimana caranya Rasul? Saya pengen dapat pahala ngurus yatim, cuman bini saya satu, anak saya banyak, biar kagak telantar. Fa in khiftum alla ta'dil, apa namanya? Fa in khiftum alla ta'dilu fil yatama. Naam, awalnya kan itu yatim. Kalau kamu takut nggak bisa ngempanin yatim, kalau bini cuman satu, maka tambahin 1, 2 buat ngurus yatim. Tuh. Ya kira-kira bapak-bapak kawin lagi mengurusin yatim apa yang ngurusin emaknya? Nah, berarti udah salah, visi misinya udah beda. Udah nyerong, udah belok namanya itu. Betul?
Di zaman Nabi orang kawin ngawinin janda yang yatimnya banyak buat ngurusin yatim. Bapak-bapak kawin lagi kira-kira milih janda apa perawan? Milih yang tua apa yang muda? Tuh salah lagi lo. Udah jauh visi misinya. Makanya ayat Quran tuh nggak pernah merugikan kita. Bener nggak? Engkau ini umat pertengahan. Dulu di zaman Nabi Sulaiman bininya 1000. Umat Nabi Sulaiman boleh punya bini sampai 1000. Kita wasaton, umat Nabi itu pertengahan, nggak ekstrim. Coba kalau ibu-ibu umat Nabi Sulaiman lakinya 1000, bininya 1000, bagaimana pakai celananya itu? Gue bingung tuh. Kalau laki bininya 1000, kapan pakai kolornya? Kita mah satu aja nyerosot mulu. Umat Nabi Daud 100. Umat Nabi Daud boleh punya bini sampai 100. Syariat Nabi Daud. Syariat Nabi Musa sebanyak-banyaknya boleh. Mau 20, mau 30, mau 1000, asal kuat dengkulnya. Tapi umat Nabi Muhammad dibatasin oleh Allah. Nggak boleh 1000, nggak boleh 100, cukup 4. Itu pun kalau adil. Kalau nggak adil 1. Betul? Adil nggak tuh Allah tuh? Makanya pelajarin dulu Qur'annya. Kita umat Nabi tuh nggak ekstrim kayak umat dulu. Paling ringan syariatnya Rasulullah. Cuman 4 dibatasin Pak. Itu juga kalau adil. Kalau nggak adil nggak boleh. Haram. Tenang Bu. Saya bela Bu. Ibu-ibu no ada no. Ibu gak usah mikirin ayat itu. Yang penting bagaimana suami gak kawin lagi. Mungkin servis harus memuaskan suami. Mulai sekarang jadi bini kudu enak dipandang malaki. Biar genit malaki. Tuh bini tuh, biar laki tuh gak kelain hati. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nih kalau pengen masuk ke surga gampang Bu. Kata Rasulullah sholat 5 waktu kerjain di perempuan nih. Puasa Ramadan jangan ditinggal. Jaga kemaluan, keluar pakai kudungan, dan yang keempat taat sama laki. Ada ibu-ibu nggak? Nih, Pok, kalau pengen ke surga, Pok, laki pulang, tawarin. Gitu aja dulu tuh. Assalamualaikum, salam. Abang, au apa? Au opi, au ente, au cucu. Au akan, au tidur, au Suka ditawarin bapak sama bini. Suka ditawarin. Tuh masalahnya tuh. Tuh padahal sorga tuh nawarin laki tuh, masya Allah. Tuh perempuan kalau nawarin laki. Ayo bapak suka ditawarin sama bini enggak? Nasi disendokin. Kalau laki mau makan sendokin ambilin. Ini sorga nih. Lu kalau pengen masuk sorga Pok, tuh laki pulang lu sendokin nasi. Jangan sampai laki ngambil dewek ke dapur. Jangan, sendokin. Udah disendokin temenin. Nemenin laki makan tuh sunnah. Sayyidatuna Aisyah kalau Nabi makan diliatin, ditemenin, nggak pernah ditinggalin. Kalau bapak nih disendokkan nasi sama bini, ditemenin apa ditinggalin? Udah kayak setan. Tuh biasanya makanan ditinggalin tekruhun, apa namanya tuh sesajen. Sesajen mah ditinggalin, betul apa enggak? Kopi taruh di pojokan. Mana neng kopinya? No pojok no pojok no. Udah kayak setan laki. Nasi mana bang? Tuh meja tuh. Nasi tuh meja tuh. Laki udah kayak setan. Ya tahu, bini saya begitu. Lu gua makan ditinggalin. Udah kayak setan. Sorga mah gampang benernya tuh. Perempuan tuh sorga senyum sama laki. Wa alla yukallifu, dan jangan suka memaksakan di luar kemampuan suami. Kalau mau ngerong-ngerong apa-apa, lihat laki lu tuh tukang apa, gaji berapa. Tuh perempuan tuh begitu tuh kalau mau ke sorga tuh. Jangan suka meminta sesuatu melebihi kemampuan suami. Suami gajinya 300, mintanya di bawah 300, tuh soleha tuh. Ini tahu lakinya ngojek, arisan di mana-mana, pulang bawa kompor, laki ngap-ngapan,
pulang bawa seragam, pulang bawa teko, pulang bawa gelas, laki pusing. Akhirnya utangnya numpuk, lakinya kagak punya duit, akhirnya tuh rumah dijual. Akhirnya laki bini tidur di kebun pakai tenda. Jangan sampai begitu. Nah, mudah-mudahan kita doain istri kita biar salehah. Di luar mah cakep, mata udah kayak neon, kelap kelip. Maka apa sih bang tuh kalau perempuan kelap kelip sedo ya, udah kayak neon itu. No lihat nah kalau kondangan matanya bang kelap kelip kayak neon ke lampu. Pipi di merah-merahnya udah kayak tomat Bandung. Ya, Masya Allah. Giliran aja di rumah, ya Allah demak banget. Blaster udah pada sobek dari dengkul sampai ketek. Masya Allah. Dicium bormason, autan, basem caplah. Udah laki mabok. Jangan po. Iman kedepanin. Jangan sampai tuh ilmu dilepas dari iman, nanti bisa sesat menyesatkan. Makanya saudara, hati-hati nyari guru. Ini sekarang banyak ulama-ulamaan, ilmunya nggak punya sanad, fatwanya ngaco, nggak sesuai sama salafus saleh. Kenapa? Dia ngambil ilmu nggak pakai sanad masyayikh, sehingga pendapatnya itu berbeda dengan masyayikh para ulama. Imam Haddad mengatakan wa khudh min ulumiddin innal akhdha min syaikhin lahu tamamul ittila wa ammal al-mujarradah. Adapun apabila engkau mengambil ilmu dengan syekh, maka ilmunya itu terpercaya, ilmunya itu benar, nggak salah. Tetapi kalau engkau memahami ilmu itu hanya memahaminya sendiri tanpa guru, faqalilatul jadwa, sedikit manfaat, idla tu'rid 'alai muskilat, banyak kesulitan. Apalagi cuman pakai Google. Ini ilmunya nggak sikoh, betul nggak? Itu Google Map, ngambil dari Google. Banyak orang nyasar tuh Google Map pak. Kenapa? Nggak punya sanad, main comotnya dari Google, comot aja, nyasar lu. Tapi apa kaprakan kita? Dan saya kemarin ke Bogor, masuk ke hutan pak, demi Allah pak. Belok kanan 100 meter belok kiri. Saya ke hutan masuk. Mau tanya no supir, apa masuk ke hutan pak? Udah kagak ada rumah. Bener apa ini? Lah kalau saya terusin terus ke hutan. Di Bogor itu masuk ke hutan, demi Allah. Ini gara-gara Google itu. Jadi aprak-aprakan saya. Nyampe tempat udah setengah 12, udah nyasar Google tuh. Ini nggak punya sanad Sherlock itu, nggak akurat saudara. Makanya belajar pakai guru. Ada pengajian di sini, ikutin pelajarannya, kita ikutin supaya ilmunya benar. Betul nggak? Ini kalau udah nggak pakai ilmu bahaya saudara, bahaya. Makanya belajar yang baik, betul nggak? Sikat aja nih. Jam berapa ini? Ya Allah, jam 12. 11 kurang seperempat. Ini kebuli jadi rengginang nih. Wah, agak enak bang kebuli rengginang mah. Sedikit aja lagi yang kedua nih. Tadi iman kita depanin, betul apa enggak? Belajar sama guru biar bener, imannya biar bagus. Makanya begini nih. Ini kalau kita jalan gelap, kita bawa baterai. Ini gelap nih, mati lampu. Ada handphone nggak? Handphone ada lampunya nggak? Yang pinter, yang cerdas, kalau kita jalan mati lampu, nyalain handphone dulu apa jalan dulu? Yang bener nih, nyalain handphone dulu. Tuh nyala tuh, kelihatan tiang, ada lubang, ada teh bocah, lihat. Selamat nggak gitu? Orang on, what the meaning the on? Goblok. Mati lampu, megang HP, HP kan ada senternya. Dia begini-ginian aja nih. Nih, mati lampu udah kelihatan. Kok jedot tiang, blah! Waduh, apaan sih nih? Baru sen, waduh tiang. Itu kira-kira pinter apa goblok? Makanya kalau goblok jangan serakah. Bagi-bagi goblok, bagi-bagi orang, goblok dewekan. Goblok serakah nih, orang goblok serakah nih.
lagi wudhu nih, begitu mau cuci kaki mati airnya, kaki nggak kecuci, akhirnya sholatnya apa? Ngangkat kaki begini. Allahu Akbar. Udah kayak bangok. Ditanya, bang apa itu kaki diangkat? Tadi waktu ngodok nih kaki kanan belum kebasuh, makanya nggak gua ajak sholat begini. Goblok. Tayamum PA. Apa begini kayak bangok? Ini goblok serakah namanya. Kalau goblok biar nggak ketahuan goblok, betul nggak? Itu Abu Nawas sholatin orang mati pakai sujud pak. Pinter dia. Emang nggak tahu kenapa pakai sujud. Ini orang dosanya kebanyakan. Goblok tapi nggak kelihatan goblok. Begini, tolol. Ayam. Udah jangan terlalu goblok. Goblok dewekan baik goblok. Goblok dipiara. Bebek piara sama bebek, ayam piara. Lu goblok dipiara. Goblok mah kagak betelor. Bebek piara mah lumayan tuh teloran. Goblok dipiara. Senterin dulu bang itu tuh, senterin tuh. Cahaya iman. Ini gelap. Gaib, kubur gak kita lihat, neraka gak kita lihat. Yuk minun. Ini iman senterin. Biar kagak kelihatan, tapi kita yakinin. Jangan kita jalan-jalan, udah nginjek tai aja. Ya Allah, ini apa ini? Anget nih. Ini kayaknya tai nih. Baru disenterin. Waduh, bener tai. Ini orang goblok. Udah nginjek tai baru senterin. Jangan, nggak boleh. Kita kedepanin iman dulu biar selamat. Betul apa enggak? Qaddimul iman 'alal akal. Dahulukan iman daripada akal. Kita nyari selamat aja, Pak. Nyari selamat aja. Selamat nggak ada. Yang kedua, ingin menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad. Ingin menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad. Di sini kata Abu Ya' Maliki, di Isra dan di Mi'raj kan Allah ingin memperlihatkan maqam Nabi besar Muhammad. Al-Habib Ali dibaca nggak tadi? Sintuturar. Wa minasy syarafil ladzi ikhtassallahu bihi asyrafar rasul mi'rajuhu ila hadratillah al-birril wusul wa zuhuri ayatillah al-bahirah fi dzalikal mi'raj. Di antara kehususan yang tidak Allah berikan kepada makhluk lain kecuali Habibuna Muhammad, mi'rajuhu, mi'rajnya ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada dua yang sangat hebat yang diterima Nabi Muhammad. Yang pertama, melihat wajah Allah dengan kedua matanya, bila kaifiyah, langsung. Tidak ada makhluk yang bisa mendapatkan ini kecuali Nabi Muhammad. Nabi Musa hanya berkata sama Allah, itu pun buka sandal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala hadza ra'sil kaun alu Muhammad. Nabi Muhammad naik kepada Allah dengan sandalnya, enggak dibuka Nabi Muhammad. Sampai Sidratul Muntaha. Muntaha itu arti tempat yang sudah selesai, intaha. Makhluk udah enggak bisa nembus lagi, termasuk Jibril berhenti di situ. Kenapa? Sidratul Muntaha, sudah berakhir makhluk itu. Tidak ada makhluk yang sampai bisa nembus Sidratul Muntaha, gak diintaha, selesai makhluk itu. Tapi Habibuna Muhammad nembus Sidratul Muntaha. Tidak pernah ada makhluk yang nembus Sidratul Muntaha sampai ke hadirat Allah illa Habibuna Muhammad. Mau bilang apa lagi tentang Nabi Muhammad? Bapak mau ragu lagi tentang Nabi Muhammad? Ini makhluk yang sudah sampai ada trompa sendal. Tuh, ada trompa sendal. Ada yang suka trompa sendal. Sendal Nabi Muhammad itu ada di atas semua ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaan Allah ada di bawah sendal Nabi Muhammad. Sendal ini mulia karena sendal ini ikut ke hadrat ilahi Allah tabaraka wa ta'ala. Sallu ala Nabi. Yang kedua, Nabi Muhammad yang sudah dipanggil hamba oleh Allah. Bi'abdih, bukan bi khalqih. Tidak semua makhluk itu hamba. Setan itu makhluk, nggak boleh dibilang hamba. Setan bukan hamba Allah, makhluknya Allah.
Tapi hamba udah pasti makhluk. Makhluk belum tentu menyembah Allah, tapi hamba sudah pasti dia makhluk. Bahkan disebut tidak binabiyi, karena makom kehambaan lebih hebat dari makom kenabian. Li'annal maqam ubudiyah asyraf min maqamin nubuwati war risalah. Makom hamba lebih tinggi dari makom nabi dan rasul. Makanya tidak binabi tapi abdi, menunjukkan kehebatan makom Habibuna Muhammad. Mudah-mudahan kita bukan cuma ngaku hamba, yang hadir semua diaku hamba oleh Allah. Ini yang mahal, diaku hamba oleh Allah. Makanya mulai sekarang ayo kita menghambakan kepada Allah. Ketika dipanggil azan, hayya 'alas shalah, tinggalin HP. Matiin tuh HP, matiin tuh TV, matiin tuh media sosial. Wudu, salat. Kalau Anda ingin disebut hamba oleh Allah, ayo ketika dipanggil ente sembah Allah. Mudah-mudahan salat berjamaahnya penuh. Di sini penuh nggak? Luar biasa. Ini masjid apa namanya? Masjid Raudatul Jannah nih, masya Allah Pak. Saya dapat kabar dari panitia bagaimana sholatnya, masya Allah Habib luar biasa. Datang waktu johor ajan beduk di masjid. Datang waktu asar ajan beduk di masjid. Ini katanya orang sini mah begitu. Datang waktu maghrib ajan beduk di masjid. Sampai subuh ajan beduk di masjid, beduk di masjid, beduk di masjid, beduk di masjid. Maka saya mah khawatir orang-orang sini yang ke sorga beduknya doang. Yang beduknya di masjid orang ini molor semua. Mudah-mudahan besok mah jamaahnya penuh, amin. Masjid tambah syiar, amin. Tambah makmur, amin. Yang terakhir, kewajiban sholat bukan hadiah. Jangan dibilang Nabi dapat hadiah. Kalau hadiah boleh diambil, boleh enggak. Tapi kalau kewajiban, wajib dijalanin. Betul enggak? Betul. Ketika Rasul mau Isra, ditinggal wafat siapa? Khadijah dan Abu Thalib. Dua orang pelindung Nabi. Kemudian Rasul hijrah kemana? Ke Taif. Rasul hijrah kemana? Taif. Ada suku Sakib. Suku paling padat, suku Sakib. Mudah-mudahan suku Sakib ini mau membela dakwah Nabi, tapi ternyata disambit oleh pemuda Taif dengan batu, saudara hadirin. Sampai Nabi bercucuran darah, sampai Nabi berlindung, mundur. Lalu Nabi Muhammad berdoa dengan doa yang begitu panjang. Turun malaikat penunggu gunung, nawarin jasa sama Rasul. Ya Rasulullah, kalau seandainya engkau izinkan gunung ini aku angkat, aku timpakan kepada mereka. Nabi tolak. Nabi sayang sama umat, Nabi cinta sama umat. Kata Nabi, biarkan mereka ingkar kepadaku. Mudah-mudahan anak cucunya yang ada di sulbi mereka kelak menjadi pengikut aku. Makanya di Taif itu sekarang kota santrinya Saudi itu Taif, Pak. As-Saghafah. Makanya ada mufti-mufti Saudi itu, Pak, As-Saghafi dari negeri Sakib. Itu doa Rasulullah. Kota paling santri di Saudi itu kota Taif. Dapat doa Nabi SAW. Itu Nabi tuh malah didoain. Coba kalau aneh dapat tawaran begitu, enak nggak? Pulang dari sini capek-capek 2 jam nggak dibawain berkat. Di mobil saya sedih. Turun malaikat, kenapa Beb nangis? Panitia ini keterlaluan, kurang ajar. Kenapa? Aneh ceramah 2 jam nggak dibawain ape-ape. Kata malaikat, kurang ajar. Habib, bagaimana? Sikat jangan? Sikat. Mati semua nih. Masjid roboh. Tapi aneh nggak dapat, alhamdulillah. Wah bahaya nih kalau aneh dapat, bahaya Ustaz. Bisa pada mati nih. Sikat deh, sikat, cekek, matiin. Kelar urusan. Kesel. Tapi Habibuna Muhammad udah di atas, nggak lupa sama yang di bawah. Ummati. Udah di makam tertinggi di hadapan Allah, masih mikirin kita. Ini pemimpin kudu begitu. Sallu alal Habib. Udah di atas, nggak lupa sama di bawah. Ya Allah, kebanyakan 40, kurangin. Umatku lemah, umatku kecil, kurangin ya Allah. Ini pemimpin yang selalu memikirkan yang di bawah. Nabi nggak pernah lupa. Udah di atas, pengen nemuin umatnya, pengen turun menemui umatnya, ingin mendapatkan yang terbaik buat umatnya. Sampai 5, alhamdulillah. Pahalanya 50.
Makanya sholat ibadat yang utama. Tadi disebutkan guru kita nggak bisa digantiin dengan apapun. Kalau anda nggak bisa diri, duduk sholat begini pak. Boleh iktiros, boleh tawarruk. Nah, sujudnya, rukunya harus begini. Ini kalau kita sujud gimana? Ini kan pala kita nih. Bapak kalau rukunya begini pak, sampai kemari. Itu dalam fikih begitu, jangan cuma begini, lurus begini kalau bisa begitu. Kalau nggak bisa duduk, rebahan, bukan telentang, nggak boleh. Kayak kita mayit dikubur gimana? Miring, begini tuh. Pakai bantal nih, gini. Bantal. Jangan begini kalau memang masih bisa begitu, jangan begini. Nggak bisa rebahan, pakai isyarat. Isyarat nggak bisa, mata ngedip, takbir ngedip, rukuk ngedip, sujud ngedip, mata orang bisa ngedip di hati. Selama masih ada ingetan, jantung masih berdetak, itu kita kudu sholat di hati, sholat pikirin di hati. Hati udah nggak bisa, panggil ambil, bungkus, sholatin, kubur, udah modar. Innalillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran kami ucapkan kepada guru kita Da'i ilallah al-Habib Ja'far bin Abdullah al-Hadi yang telah menyampaikan tausiahnya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu talqinut dzikir wa du'a, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Da'i ilallah al-Habib Hashim bin Ali al-Jubri. Kepada beliau, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Fatihah buat jamaah kita yang lagi kurang sehat, Haji Husin sama Haji Hardun, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat tamah dan juga kita niatkan untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita yang juga lagi kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan sehat afiat berkah majlis yang mulia ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyyati sifa' ajaran ghaira ajlan lagi sagaman wa ala alaman wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.